Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Sri Utami dengan NIM 0104231038 dengan program studi Manajemen Dakwah B Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis dari dosen pengampu Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi hadis. Saya akan menjelaskan terminologi hadis. 1. Hadis. Kata hadis bentuk jamak dari al-hadisu hudesani. Secara etimologi, isi masdar merupakan kata kerja dari hadasa yahdisu hadisan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa yang kejadian aktual. 1. Penggunaan dalam bentuk kata sifat adjektif mengandung arti berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama, berarti al-khobar, berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Al-qorib berarti sesuatu yang dekat. Dengan demikian, pemakaian kata hal hadis di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakan dengan Al-Qur'an yang bersifat al-qadim. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan. Tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Aqaulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Segala perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Ma'udifu ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qaulan au fi'lin au takririn au sifatin. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, takrir maupun sifatnya. 2. Sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama memberikan pengertian sunnah secara bahasa sebagai berikut. Asyariyatu wat tariqatu imli'atadu hasanatu kanat ausia'atu. Jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syarak. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. 3. Khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu A. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhadisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. C. Kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. Orang lain pendapat ini, maka seorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, marquf, dan maqtu. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khobar dan atsar.
Menurut mereka, khobar hanya mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis maqtu. 4. Atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiyat al-sya, yaitu sisa, itu peninggalan sesuatu, sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. 1. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. B. Kedudukan dan hadis. Pada awal uraian ini sudah dijelaskan bahwa dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Di dalam Al-Sunnah juga terdapat hukum-hukum yang tidak disebutkan secara implisit oleh Al-Quran, yang statusnya tidak menjelaskan ataupun memberikan tuntunan praktis dari apa yang disebutkan oleh Al-Quran, seperti pengharaman himar-himar piaraan, binatang bertaring, keharaman menikahkan seorang wanita atas bibinya baik dari pihak ayahnya ataupun dari ibunya. Ketiadaan hukum bunuh atas diri muslim yang bunuh kafir, kebolehan qiyad syarat adanya syu'fah, kebolehan gadai dalam kondisi tidak musafir, dan keharusan meninggalkan solek bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam jangka waktu tertentu, yang merupakan tambahan atas kewajiban iddah yang disebutkan di dalam Al-Quran serta lainnya. C. Dalil-dalil tentang kehujjahan hadis. 1. Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik akibatnya." Quran Surah An-Nisa ayat 59. 2. Hadis-hadis Nabi SAW. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kehujjahan sunnah atau hadis adalah, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku." Hadis-hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberi Alkitab dan Sunnah dan mewajibkan kita berperang teguh kepada keduanya serta mengambil apa yang pada Sunnah seperti mengambil apa yang ada pada Alkitab Rasulullah SAW. 3. Ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah. Bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang terpercaya. Kaum muslimin menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quran Al-Karim serta berdasarkan kesaksian dari Allah Azza wa Jalla. Sunnah merupakan salah satu sumber syariat. Telah disebutkan banyak ayat yang telah mengukuhkan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesaksian pada Rasulullah SAW bahwa beliau hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Dia berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi jazainullahi wa ka'lamul ghaibah wa ka'akulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basirul afala tatafakkarun." Surah Al-An'am ayat 50, yang artinya, "Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendarahan Allah kepadaku. Aku tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula
aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku tidak mengetahui kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka kamu tidak memikirkannya. Quran Surah Al-An'am ayat 50. Apa yang diwahyukan kepada beliau mengandung hidayah dan kebaikan bagi para pengikutnya, serta jalan keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila kamu tidak membawa sesuatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Petunjukkanlah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Araf ayat 203. 4. Pandangan Ahlul Ar-Ra'yi. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli ra'yu, tidak pernah menolak sunnah dan para imamnya, serta berargumentasi dengannya, serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Kebanyakan pemecahan masalah-masalah juga didasarkan pada hadis dan riwayat, sebagaimana yang dapat kita saksikan pada berbagai buku dan mazhab. Cukuplah bagi kita mencermati satu buku saja, misalnya buku Al-Hidayah yang ditulis oleh Al-Marghanani berkat buku penjelasan syarahnya yang berjudul Fath Al-Qadir dan ditulis oleh muhakkik mazhab Hanafi, seorang mujtahid Kamaluddin bil Al-Hammam. Niscaya kita dapatkan kekayaan yang besar. Hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Hidayah telah ditagrij oleh Al-Hafiz Jamaluddin Al-Zailai, wafat 762 Hijriah, dalam bukunya yang sangat masyhur Nasbar Rayah li Al-Hadis Al-Hidayah. Buku ini dianggap sebagai buku tagrij hadis yang paling besar di zaman itu. 5. Pandangan para fuqaha. Dengan pasti akan kami tegaskan di sini bahwa semua fuqaha, kaum muslimin dari berbagai mazhab dan kawasan, baik yang mempunyai mazhab yang masih bertahan, yang tinggal namanya saja, yang memiliki pengikut maupun yang tidak, mereka memandang penting mengambil sunnah, menetapkan hukum dengannya, serta merujuk kepadanya apabila ada bagian dari agama Allah yang sudah jelas bagi mereka dan tidak dapat dipertentangkan lagi. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Utsman bin Umar berkata, ada seorang laki-laki datang menemui Malik kemudian bertanya tentang suatu masalah. Lalu dia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini dan begitu. Kemudian orang itu berkata, apakah kamu melihatnya sendiri? Maka Malik menjawab, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Alhamdulillah, berakhirlah materi saya ini. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.